حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Di balik musibah selalu ada hikmah yang indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah selalu ada hikmah yang indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Bukankah beliau akhirnya dibuang di dalam sumur kering, kemudian diangkut oleh para musafir, kemudian dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak dengan harga yang rendah. Kemudian akhirnya beliau diberi oleh Al-Aziz. Saya sering menyebutnya sebagai gubernur Mesir, Al-Aziz. Gubernur Mesir. Nah, di sini pelajarannya. Al-Aziz pernah berkata, "Akrimi mathwah, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan." Ketika Yusuf sudah dibeli dengan harga yang murah, maka Al-Aziz berkata kepada orang-orang yang mengurus Yusuf, "Ini Yusuf dimuliakan. Semoga suatu hari dia akan bermanfaat untuk kita." Dan benar, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang yang terkemuka di Mesir, bahkan sebagai raja Mesir. Makanya para ulama di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan di sini, afrasun nasi thalatha. Manusia yang mempunyai firasat paling tinggi ada 3 orang. Manusia yang mempunyai firasat paling tinggi ada 3 orang. Al-Aziz, lamma qala akrimi mathwa asayan yanfa'ana. Al-Aziz, gubernurnya Mesir yang membeli Nabi Yusuf. Ketika dia berkata saat membeli Nabi Yusuf, ini orang kita muliakan, semoga bermanfaat kelak. Ternyata benar bermanfaat. Yang kedua, yaitu anak perempuan. Anak perempuan dari seorang laki-laki yang saleh. Jadi ceritanya begini. Ada sumur. Orang-orang ngambil air dari sumur tersebut. Ada 2 orang anak perempuan nunggu untuk mengambil air dari sumur tersebut. Disebutkan ceritanya dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Musa ada di situ. Melihat 2 orang anak perempuan ini tidak ngambil air, Nabi Musa kasihan. Ma khatbukuma, kata Nabi Musa alaihissalam. Ada apa kalian berdua di sini? Kemudian mereka mengatakan bahwasanya inna abana syekhun kabir. Sesungguhnya bapak kita ini orang tua, tidak sanggup untuk mengambil air di sumur. Sedangkan sekarang yang ngambil air banyak laki-laki, maka kami perempuan nunggu. Maka Nabi Musa alaihissalam bersigap untuk mengambilkan air untuk 2 orang anak perempuan ini. Sesudah diambilkan, maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi adalah salah satu dari 2 anak perempuan ini mengatakan, "Ya abati istajirhu. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Wahai bapakku, itu orang yang sudah bantu kita, jadikan saja sebagai pegawai kita. Sesungguhnya orang yang engkau jadikan pegawai yang paling terbaik adalah yang amanah dan yang kuat. Amanah kenapa? Karena dia tidak mengganggu kita. Anak-anak perempuan tidak diganggu oleh dia, dia cuma menolong saja. Ini manusia yang kedua yang punya firasat yang kuat. Ternyata itulah Nabi Musa alaihissalam. Manusia yang ketiga yang punya firasat yang kuat adalah firasatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerintahkan atau menunjuk, lebih tepatnya menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah sepeninggal beliau, dan terbukti firasatnya benar. Kenapa?
karena di tangan Umar bin Khattab sebagai khalifah, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa menaklukkan daerah-daerah yang begitu banyak sampai 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin sampai ke Cordoba. Cordoba di mana? Spanyol. Qurtubah bahasa Arabnya. Imam Al-Qurtubi berasal darinya, yang mempunyai kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, ini perkara yang menarik, bahwa dari setiap musibah yang buruk pasti ada hikmah Allah yang indah. Di antaranya ini, Nabi Yusuf alaihissalam dibuang di sumur, dijauhkan dari bapaknya, terpisah dengan bapaknya 40 tahun, kemudian dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Tetapi nanti di akhir cerita, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa Mesir. Di balik musibah yang buruk senantiasa selalu ada hikmah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya.